Sosok Himawan, rekan Syafiq yang selamat dari Gunung Slamet. Himawan Chaidar Bahran, pendaki sekaligus teman Syafiq Ridhan Ali Razan, 18, dilaporkan selamat di Gunung Slamet. Diketahui, Himawan dan Syafiq memulai pendakian melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang pada 28 Desember 2025. Syafiq Ali dengan Himawan merupakan teman sejak masih SMPN 5 Kota Magelang hingga sekarang di SMAN 5 Kota Magelang. Himawan merupakan warga asal Dusun Rejoso, Desa Jambewangi, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Namun nahas persahabatan keduanya terpisah oleh maut setelah Syafiq dilaporkan meninggal dunia setelah hari ke-17 pencarian, Rabu, 14 Januari 2025. Sebelum dinyatakan hilang, Himawan dan Syafiq diketahui masih bersama saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang, pada 28 Desember 2025. Keduanya sempat beristirahat di pos 5. Di lokasi tersebut, kaki Himawan mengalami kram sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan lancar. Melihat kondisi rekannya, Syafiq kemudian memutuskan turun lebih dulu untuk mencari bantuan. Ia meminta Himawan menunggu di pos 5. Namun, setelah berpisah, Syafiq tak kunjung kembali. Hingga malam hari, Himawan masih menunggu, tetapi kontak dengan Syafiq terputus. Karena Syafiq tidak kembali, Himawan akhirnya memutuskan bergerak naik menuju pos 9 Gunung Slamet yang berada di ketinggian sekitar 3.183 meter di atas permukaan laut, MDPL. Dari pos 9, jarak menuju puncak Gunung Slamet diperkirakan sekitar 300 hingga 600 meter. Himawan bertahan di pos 9 hingga Selasa, 30 Desember 2025, pagi, sebelum akhirnya ditemukan oleh tim relawan dan dievakuasi melalui base camp Dipajaya dalam kondisi selamat. Saat ditemukan, Himawan sudah dalam kondisi lemas. Sementara itu, pencarian terhadap Syafiq terus dilakukan hingga akhirnya ia ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kawasan yang tidak jauh dari lokasi Himawan bertahan. Saat pendakian, Syafiq Ali diketahui membawa papan tulisan berisi pesan buat mantan. Papan tersebut juga dipakai Syafiq saat berfoto di puncak Gunung Slamet. Papan bertuliskan ditemukan, "Hai mantan, dapat salam dari Gunung Slamet 3428 mdpl, itu ditemukan dalam jaket Himawan Chaidar Bahran." Himawan, korban selamat yang saat ini berada di basecamp Dipajaya membenarkan bahwa tulisan itu sengaja dibawa sampai puncak. Tulisan untuk mantan itu memang sengaja dipesan oleh Ali di online dan dibawa saat pendakian. Iya, milik dia, Syafiq Ali. "Pesan dulu di online baru saya yang bawa, saya masukin ke jaket." Di atas berfoto dengan itu. "Ya, katanya untuk ramai-ramai saja," kata Himawan. Dia mengatakan, memang Syafiq menjalin hubungan dengan seseorang. Namun sering putus nyambung. Terpisah, Himawan pun dimintai keterangan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Basarnas. Ia terlihat belum sepenuhnya pulih. Pasalnya, keterangan yang ia berikan terdengar belum runut dan detail. Namun satu yang pasti, ia mengaku sempat mendengar suara Ali. "Cuma nyebut namaku doang." "Iya," suaranya Ali. "Iya, langsung cari Ali, di aliran air." Habis itu dengar 2 kali suaranya, "Di aliran air sama yang di kayak tebing terus ininya ada vegetasi," ucap Himawan dikutip dari TikTok Galeri Kakak, Kamis, 15 Januari 2026. Sementara itu, ayah Himawan, yakni Imam Bukhori, mengaku kaget saat mendapatkan kabar anaknya dengan Syafiq dinyatakan hilang di Gunung Slamet. "Saya pertama kali dapat kabar dari teman. Saya kaget. Lah pamitnya itu naik Gunung Sumbing," ungkap Imam di basecamp Dipajaya. Dia pun mengizinkan anaknya yang pamit ke Gunung Sumbing karena di sekitar situ banyak saudaranya. Kalau Gunung Sumbing, diakuinya, Himawan sudah beberapa kali naik, dianggap hafal medan. Syafiq Ridhan Ali meninggal usai 17 hari pencarian. Proses pencarian Syafiq Ridhan Ali Razan, 18. Pendaki asal Desa Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Jawa Tengah akhirnya membuahkan hasil setelah 17 hari hilang. Syafiq ditemukan meninggal dunia oleh tim relawan dan tim SAR di kawasan pos 9 pendakian Gunung Malang area Watu Langgar, Rabu, 14 Januari 2026. Proses pencarian ini pun ternyata penuh cerita menegangkan. Kabut tebal dan dingin ekstrim masih menyelimuti lereng Gunung Slamet ketika relawan SAR gabungan kembali menapaki jalur pencarian. Di tengah keterbatasan cuaca dan medan, upaya panjang relawan akhirnya membuahkan hasil.
Salah satu relawan SAR gabungan, Ari Afandi, menuturkan kembali proses pencarian tersebut. Menurutnya, relawan memutuskan untuk mengubah jalur pencarian tahap 2 pada Senin, 12 Januari 2026. Dari yang sebelumnya tahap 1 fokus pencarian dilakukan di jalur Dipajaya dan Bambangan, tim kemudian melakukan evaluasi dan analisis kronologi perjalanan survivor dengan rekannya. Hasilnya kami memutuskan untuk menggeser pencarian ke jalur Gunung Malang, karena berdasarkan evaluasi dan analisis kronologi mereka berpisah di area Punggungan itu. Jelasnya, Kamis, 15 Januari 2026, pagi, dikutip tribunbanyumas.com. Usai memutuskan menggeser jalur pencarian, petunjuk demi petunjuk pun mulai bermunculan. Ia mengatakan, dalam proses pencarian, relawan menemukan sejumlah barang milik Syafiq yang tercecer, mulai dari dompet, senter, trekking pole, jas hujan warna hijau hingga emergency blanket. Barang-barang itu ditemukan di titik koordinat yang tidak jauh dari lokasi terakhir survivor berpisah dengan rekannya. Lanjutnya, jejak tersebut kemudian mengarahkan tim SAR gabungan yang berjumlah 24 orang ke jalur Sungai Lembarang. Mereka menyusuri jalur yang didominasi bebatuan besar dan medan terjal, hingga akhirnya korban ditemukan di balik bebatuan dan dekat ruang terbuka di pinggir jurang. Berdasarkan informasi yang diterima relawan di lapangan, Syafiq ditemukan dalam kondisi badan telungkup, katanya. Keluarga tak sabar sambut jenazah Syafiq Ali untuk dimakamkan. Kabar ditemukannya Syafiq Ridhan Ali Razan, yang ditemukan meninggal dunia di lereng puncak selatan Gunung Slamet, tepatnya di antara jalur Gunung Malang dan Batu Raden, pada Rabu, 14 Januari 2026, sekitar pukul 11 WIB, disambut duka bagi keluarga. Rumah keluarga almarhum Syafiq Ridhan Ali Razan, 18, di Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang, Rabu, 14 Januari 2026. Malam, telah dipasangi tenda dan kursi untuk menyambut kedatangan jenazah pendaki Gunung Slamet yang ditemukan meninggal dunia setelah 17 hari pencarian. Sejumlah anggota keluarga tampak berada di dalam rumah menunggu kepastian kepulangan almarhum. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Magelang, Catur Budi Fajar Sumarmo, mengatakan proses evakuasi jenazah diperkirakan memakan waktu sekitar 15 jam karena medan ekstrim hingga tiba di basecamp Dipajaya, Pemalang. Selanjutnya, jenazah akan dibawa ke rumah sakit di Pemalang untuk proses pembersihan sebelum dipulangkan ke Kota Magelang. Sementara itu, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan, Prokompim, Setda Kota Magelang, Tri Winarno, mengatakan pihak keluarga telah memutuskan lokasi pemakaman yang semula direncanakan di Pemakaman Sambung Lor, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, dialihkan ke TPU Sidotopo, Kelurahan Kedung Sari, Kecamatan Magelang Utara. Dengan pertimbangan kedekatan dengan rumah keluarga Mas Ali dan makam keluarga yang lain, pemakaman dipindahkan ke TPU Sidotopo. Karena keluarga besar berada di wilayah Kupatan dan makam warga Kupatan memang di Sidotopo, jelas Tri. Ia menambahkan, persiapan pemakaman telah dilakukan oleh warga setempat. Di kampung ini kan sudah jadi tradisi, sehingga seluruh persiapan sudah berjalan. Tenda dan perlengkapan sudah disiapkan, tinggal nunggu jenazah tiba dan melihat kondisi jenazah untuk menentukan langkah selanjutnya, ujarnya. Tadi kami juga melakukan cross-check melalui Pak Lurah Kedung Sari, karena wilayah Sidotopo dan Kupatan masih dalam satu kelurahan, sambungnya. Waktu kedatangan jenazah bergantung cuaca. Terkait waktu kedatangan jenazah, Tri menyebut masih bersifat situasional lantaran sangat bergantung pada kondisi cuaca di Gunung Slamet. Kalau kondisi puncak tidak hujan dan terang, kemungkinan jenazah bisa tiba di Magelang menjelang subuh. Tapi kalau hujan dan berkabut, bisa saja mengalami keterlambatan, ungkapnya.